Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Dadamullah. Di sini saya akan menjelaskan sitasi dan penyitiran. Lanjutan dari tugas literatur review. Ada beberapa pokok pembahasan mengenai sitasi dan penyitiran. Yang pertama, pengertian dan manfaat kutipan. Yang kedua, jenis kutipan. Yang ketiga, gaya sitasi atau kutipan. Yang terakhir, kesimpulan. Ada beberapa pengertian telah diambil dari beberapa sumber, diantaranya pengertian kutipan menurut Liberi Purdue University. Yang kedua dari menurut University of Missouri. Yang ketiga, kutipan menurut University of Queensland. Dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa sitasi disebut juga sitiran, merupakan cara atau teknik menggunakan ide atau hasil temuan orang lain dalam mendukung pernyataan yang kita tulis dalam penulisan ilmiah. Kutipan harus dilakukan dengan menggunakan gaya tertentu yang dikenal sebagai gaya kutipan, citation style. Suatu kutipan adalah suatu rujukan kepada buku, artikel, halaman web, atau produk-produk hasil penerbitan lainnya yang telah dipublikasikan. Seluruh sumber yang digunakan perlu dikutip di dalam naskah kita, dan kemudian sumber yang dikutip tersebut harus dicantumkan pada daftar pustaka. Plagiarisme terjadi ketika kita meminjam ide orang lain dan tidak mengakui bahwa kita telah melakukannya. Jika ternyata kita menjiplak secara sengaja atau tidak sengaja, kita mungkin menghadapi konsekuensi serius. Nah, cara terbaik untuk menghindari plagiarisme adalah dengan mengutip sumber-sumber yang kita gunakan, baik di dalam bagian utama artikel kita maupun dalam bibliografi sumber-sumber yang kita gunakan di akhir artikel kita. Sangat penting untuk mengutip sumber yang kita gunakan dalam penelitian kita karena beberapa alasan. Pertama, untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa kita telah melakukan penelitian yang tepat dengan mendaftarkan sumber yang kita gunakan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada peneliti lain dan mengakui ide-ide mereka. Yang ketiga, untuk menghindari plagiarisme. Dan empat, untuk memungkinkan pembaca melacak sumber yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk menghubungkan karya dan ide sebelumnya. Selanjutnya, untuk memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis. Dan terakhir, untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang kita gunakan. Apa yang harus dikutip? Kita harus melakukan citasi pada fakta, angka, ide, gambar, rumus, atau informasi lain, bukan pengetahuan umum. Yang kedua adalah gagasan, kata-kata, teori, atau bahasa yang tepat yang digunakan orang lain dalam publikasi lain. Yang ketiga, publikasi yang harus dikutip meliputi buku, bab buku, artikel, halaman web, dan tesis, dan lain-lain. Dan yang keempat, kata-kata persis orang lain harus dikutip. Dalam melakukan kutipan ada dua cara yang kita gunakan untuk mengutip, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung adalah penggunaan kutipan yang dilakukan penulis dengan cara menulis kembali ide orang lain sama persis dengan aslinya. Prinsip dasar dari kutipan langsung yaitu mengutip sumber bacaan secara langsung dilakukan sama persis seperti yang dituliskan yang ada di dalam sumber, tidak menambah ataupun mengurangi. Jika kata, kalimat, atau paragraf tidak dicetak miring atau dicetak tebal, pengutip juga tidak boleh mencetak miring atau cetak tebal ketika mengutip. Cara melakukan kutipan langsung Satu, jika kutipan 4 baris atau kurang, maka dikutip apa adanya, diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis,
3. Jarak baris kutipan 2 spasi sesuai dengan jarak spasi paparan, diubuhi tanda kutip 2. Sertakan sumber kutipan di awal atau akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Nah, jika berbahasa lain atau asing atau daerah, kutipan ditulis dimiringkan. Cara melakukan kutipan langsung: jika kutipan 4 baris atau kurang langsung pendek, jika ada kesalahan penulis pada kutipan, tambahkan kata sik dalam kurung sik di kanan kata yang salah tadi. Jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di tengah kutipan, maka ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak 3 buah. Dan jika di bagian akhir kalimat, maka ganti dengan 4 titik. Lebih dari 4 baris dikutip apa adanya, dipisahkan dari teks paparan penulis dalam format paragraf di bawah paparan penulis. Jarak baris kutipan 1 spasi. Sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Jika berbahasa asing atau daerah, kutipan tulis dimiringkan. Kutipan tidak langsung adalah penggunaan ide orang lain dengan cara menulis ulang dengan kalimat sendiri sesuai dengan pemahamannya. Dengan kata lain, penulis tidak menulisnya sama persis dengan tulisan atau paragraf atau kalimat yang dikutip. Kutipan tidak langsung disebut juga parafrase dan meringkas. Parafrase melibatkan kita dalam menulisan frasa demi frasa dari sumber kita tulis kembali menjadi kata-kata sendiri. Parafrasa dapat memiliki panjang yang sama atau lebih pendek dari bagian aslinya. Parafrasa berarti penulisan ulang lengkap dari bagian sumber yang digunakan dan bukan hanya penataan ulang kata. Meringkas termasuk menetapkan ide utama suatu bagian ke dalam kata-kata sendiri. Ringkasan jauh lebih pendek daripada bagian sumber aslinya. Pastikan untuk tidak mengubah arti sebenarnya dari bagian ini sambil meringkas ide utama. Penulis yang merangkum kalimat didasarkan dari artikel atau sumbernya. Ciri-ciri kutipan tidak langsung adalah mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip, tidak ada perubahan ide, pikiran dari pendapat orang yang dikutip, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori ide yang dikutip. Terdapat beberapa gaya sitasi yang dibuat dan diterbitkan oleh berbagai asosiasi atau individu yang digunakan oleh para penulis. Beberapa dari gaya sitasi yang umum digunakan antaranya adalah apa? Psychological Association, yaitu kependekan dari American Psychological. Style ini merupakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi apa untuk bidang psikolog. MLA, Modern Language Association, merupakan pendekan dari Modern Language Association, adalah organisasi yang diciptakan untuk mengembangkan panduan tentang segala hal yang terkait dengan bahasa dan sastra. Selain itu, mereka memiliki komitmen untuk bahasa Inggris dan bahasa lainnya, serta memiliki banyak buku, publikasi, jurnal, dan konferensi tahunan. Selanjutnya NLM, National Library Medicine. Itu merupakan panduan gaya penulis sitasi dari National Library of Medicine untuk penulisan akademi. Digunakan untuk karya ilmiah pada bidang kesehatan dan kedokteran. Selanjutnya ASA, itu merupakan format sekitar yang digunakan secara luas untuk menulis baca catatan kaki dan bibliografi. Sekitar untuk gaya ASA ditentukan dalam panduan gaya ASA yang diterbitkan oleh American Sociological Association. Selanjutnya Chicago Manual of Style adalah panduan gaya penulisan sitasi yang diterbitkan sejak 1906 oleh University of Chicago Press.
Gaya penulisan dan kutipan telah banyak digunakan atau diadopsi dalam penerbitan atau publikasi. Gaya Chicago ini salah satu panduan gaya sitasi yang paling banyak digunakan di Amerika. Selanjutnya, American Semical Society. Panduan ini dalam penulisan gaya sitasi yang dikembangkan oleh American. Gaya ini dapat digunakan untuk makalah penelitian di bidang kimia. Setiap kutipan terdiri dari dua bagian: kutipan dalam teks yang menyediakan informasi pengidentifikasian singkat dalam teks, dan daftar referensi, daftar sumber yang menyediakan informasi bibliografi lengkap. Yang terakhir adalah Institute for Electronical and Electronics Engineering, yaitu adalah organisasi profesional yang mendukung banyak cabang teknik, ilmu komputer, dan teknologi informasi. Selain menerbitkan jurnal, majalah, dan proses koperasi, IAEA juga membuat gaya sitasi untuk penulisan karya ilmiah. Selanjutnya terakhir adalah Harper Style. Pada saat penulisan bibliografi, kita harus menyatukan beberapa elemen mengenai identitas sumbernya. Jika sumber yang digunakan berupa buku, maka elemen kutipan yang harus ada adalah penulisan atau pengarang, tanggal, tahun publikasi, judul, penerbit, tempat penerbitan. Jika sumber yang digunakan berupa artikel jurnal, maka elemen kutipan yang harus ada adalah penulis, judul buku, judul artikel, judul jurnal, volume, dan nomor edisi, halaman, dan tanggal. Dalam penulisan sitasi secara umum terdapat dua bagian, akan tetapi untuk format tergantung gaya sitasi yang digunakan, yaitu bagian pertama merupakan bagian pada saat melakukan kutipan dalam teks. Format dalam kutipan tergantung dari gaya sitasi yang digunakan. Pada gaya Harper terdiri dari nama belakang penulis dan tahun publikasi, nomor halaman jika dikutip secara langsung, halaman, tanda kurung bulat yang ditempatkan pada teks. Jika tidak ada penulisan yang dapat dilihat, judul dan tanggal digunakan. Contoh dengan satu penulis gaya sitasi adalah Neville 2010. Neville 2010 menyatakan bahwa gaya sitasi adalah talala. Contoh dengan dua penulis gaya Harper adalah Tiono, GN Mahadia 2010. Tiono GN Mahadia 2010 menyatakan bahwa gaya sitasi. Jadi ini dua gaya. Pada kutipan IAEA lebih sederhana, dituliskan nomor dari daftar pustaka. Untuk referensi yang memberikan contoh penulisan kutipan dari IAEA, gaya sitasi adalah menyatakan bahwa bagian kedua merupakan daftar referensi yang kita gunakan. Semua yang dicantumkan pada bagian pertama harus terdaftar pada bagian kedua. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka untuk gaya Harper. Ada Neville C 2010, panduan lengkap untuk referensi dan menghindari plagiarisme, Open University Press, New York. Tiono Gian Mahadian, terbit tahun 2010, metodologi penelitian, PT Budi Luhur, Jakarta. Berapa ciri gaya penulisan sitasi dari Harper Style? Daftar pustaka durutkan alfabet berdasarkan nama belakang atau judul apabila tidak ada penulis. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial singkat. Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Contoh tabel bisa kita lihat sendiri. Dalam penulisan daftar pustaka dengan menggunakan IAEA Style, ketentuannya adalah sebagai berikut menggunakan angka numerik yang diletakkan dalam kontak persegi atas rujukan diambil. Angka numerik yang terletak dalam kontak persegi tersebut dibuat sama persis dengan daftar pustaka pada halaman akhirnya ilmiah. Sistem penomoran harus berurut mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Selain itu juga harus diurutkan sesuai dengan referensi yang diambil sebagai rujukan dalam materi karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka pada IAEA Style. Daftar pustaka harus sama persis dengan urutan numerik yang sama dengan teks.
Referensi Manager merupakan tool yang dapat digunakan untuk citasi. Referensi Manager merupakan tool yang dapat digunakan untuk citasi dan mengatur atau mengelola referensi. Referensi Manager software merupakan software yang membantu peneliti dalam mengelola dokumen referensi dalam bentuk digital. Beberapa aplikasi referensi manager diantaranya adalah Mendeley. Mendeley merupakan program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagai makalah peneliti, cari data penelitian dan bekerjasama dengan online. Cetero merupakan program penghasil citasi, kutipan referensi dan bibliografi. Aplikasi yang berbasis open source dapat dipasang di komputer apapun. Selanjutnya, EndNote merupakan software yang khusus dikembangkan untuk referensi manajemen. RepWorld dikembangkan pada tahun 2010 oleh salah satu unit bisnis dari ProQuest, CityULEX. CityULEX adalah layanan web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan membagikan kutipan ke makalah akademis. Di sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat dua teknik kutipan, yaitu mengutip langsung dan mengutip tidak langsung. Mengutip langsung adalah mengutip ide atau temuan orang lain yang idenya ditulis persis sama dengan teks lainnya. Mengutip secara tidak langsung adalah mengutip ide atau pendapat orang lain yang dilakukan dengan menyimpulkan intisari ide dalam teks yang dikutipnya. Referensi Manager merupakan tool yang dapat digunakan untuk kutipan, mengatur atau mengelola referensi. Nah, itu penjelasan dari citasi dan penyitaran. Cukup dari saya dan sekian, terima kasih. Salam.